Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, guys, dan teman-teman mahasiswaku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimurahkan lancar rezekinya. Oke, di hari yang kelima ini ya, di pertemuan yang kelima ini dengan materi yang keempat, saya akan membahas mengenai materi yang berjudul perilaku ekonomi ya, atau perilaku konsumen di situ ya. Jadi perilaku konsumen nanti kita akan bahas pada pertemuan di sore hari ini. Sebentar. Oke, ini ya. Ini bukan perilaku ekonomi tapi perilaku konsumen ya. Sorry. Oke, kita lanjut aja. Jadi nanti kita akan bahas step by stepnya mengenai perilaku ekonomi sampai pada penggambaran kurva, pengertian konsep, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan sampai dengan nanti pada kasus matematikanya. Oke, sebelum kita beranjak pada pembahasan lebih lanjut, kita akan mengungkap suatu fenomena ya. Di sini ada fenomena ya di sini. Oke, sebentar. Fenomena. Nah, ini ada fenomena ya. Jadi fenomena yang pertama di sini ini adalah berjudul mengenai dari headline-nya bisnis.com. Ini alasan peritel lanjutkan ekspansi gerai ya. Kita baca dulu di sini ya mengenai hal tersebut. Ada apa sebenarnya? Kenapa di masa pandemi seperti ini malah adanya alasan peritel melanjutkan ekspansi gerai ya. Jadi ini masih berkaitan dengan fenomena COVID-19 yang tidak ada habis-habisnya ya guys semua. Di sini kita baca ya. Jadi kita baca di sini bahwasanya ada suatu alasan kenapa suatu perusahaan atau suatu pasar memiliki nilai optimis untuk melanjutkan pasarnya ya. Di sini ada kata kuncinya. Salah satunya adanya suatu hal yang menjadi pertimbangan seorang konsumen, yaitu adanya suatu di sini ya. Ya, di sini kita pahami ya. Jadi di sini hal ini sekaligus sebagai persiapan untuk menghadapi akhir tahun dan festival season ya. Jadi di sini adanya suatu perilaku konsumen di mana di akhir tahun ada di setiap season atau setiap kegiatan festival adanya suatu kegiatan belanja berlebih atau permintaan yang mengalami kenaikan dari sisi seorang konsumen ya pada semester 1 di tahun 2002 ya. Jadi ini menjadi optimis seorang perusahaan untuk melanjutkan atau melakukan ekspansi di bidang retailnya ya. Oke, untuk selanjutnya ini nah, untuk selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi digital ya, fenomena selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi digital. Di mana di sini ya headline-nya dari Newstube. Perkembangan ekonomi digital membuat perusahaan rintisan ketiban untung. Kenapa ya? Jadi di sini saat pandemi ya. Jadi ada alasannya di sini. Setelah kita baca bla 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 di sini, saat pandemi intensitas pergerakan masyarakat Indonesia di area perumahan tampak lebih tinggi di kawasan toko retail bahkan tempat kerja. Belum lagi perilaku masyarakat belanja Indonesia meningkat 2 kali lipat pada masa pandemi. Faktor-faktor ini yang mendukung ekosistem ekonomi digital. Jadi adanya fitur belanja online justru menyebabkan ya permintaan pasar mengalami peningkatan. Hal ini salah satu perilaku konsumen yang disebabkan karena adanya alih budaya, kemudian adanya alih teknologi ya dari brand-brand terkenal ya. Jadi bisa melalui untuk pembelanjaannya bisa melalui online ya di sini. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada keterangannya bahwasanya pandemi ubah tren desain hunian menjadi lebih sehat dan alami. Setelah kita baca didasarkan pada artikel ini pada bisnis.com ya, desain rumah ya, di sini ada keterangannya bahwasanya desain rumah
saat ini memiliki fasilitas ruang transisi untuk dapat mencuci barang dan membersihkan badan terlebih dahulu sebelum memasuki rumah ya. Jadi ini syarat-syarat yang ada pada protokol kesehatan itu ya guys. Selain itu dibutuhkan uang yang lebih banyak untuk penggunaan ruang yang fleksibel. Tak hanya itu, desain rumah sekarang menjadi ventilasi yang baik untuk sirkulasi udara. Jadi pentingnya kesehatan di sini mempengaruhi pasarnya. Salah satunya mengubah perilaku ekonomi atau perilaku konsumen dalam mengkonsumsi atau di sini istilahnya merubah suatu kebiasaan atau gaya hidup seorang konsumen ya. Salah satu fiturnya yang ada di sini ya guys ya. Oke, jadi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada pada ketiga contoh di atas ini ya, secara tidak langsung lingkungan ya, lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen ya. Salah satunya tadi ditinjau dari sisi teknologi ya, teknologi, kemudian dari sisi kondisi sosial, kemudian tradisi ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kecenderungan ya seperti di Indonesia saat ini untuk belanja di luar rumah itu bisa dilakukan secara online ya. Nah, itu salah satu faktor kenapa perilaku konsumen itu dapat berubah ya, itu tadi faktor yang bisa disebutkan dari fenomena-fenomena yang terjadi ini. Oke, kita lanjut ya guys ya. Jadi pengertian dari perilaku ekonomi atau di sini sekali lagi ya, bukan perilaku ekonomi tapi ini nanti bacanya secara umum. Jadi perilaku konsumen ya, di sini adalah proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk barang jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi ada dua faktor di sini. Kenapa seorang konsumen ingin melakukan konsumsi, ingin memenuhi suatu berkaitan dengan kebutuhan, salah satunya adanya suatu kebutuhan yang memang benar-benar harus dipenuhi, adanya suatu keinginan karena adanya suatu kepuasan yang ingin tersampaikan. Oke, jadi secara tidak langsung di sini perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen ya. Sekali lagi di sini konsumen untuk membuat suatu keputusan ya atau judgement untuk pembelian suatu produk atau jasa ya. Jadi keputusan ini merupakan hal yang suatu penting setelah seorang konsumen itu melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk ya. Jadi adanya suatu pertimbangan untuk membeli suatu produk dengan keputusan yang didasarkan pada suatu perencanaan ya. Perencanaan. Oke, selanjutnya faktor-faktor pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa faktor di sini yang bisa saya sebutkan mengenai pengambilan keputusan dari Kotler ya. Jadi ini buku pemasaran ya guys, sumbernya dari pemasaran. Kalau kita melihat dari bukunya Kotler di sini ada 4 ya yang mempengaruhi, yaitu yang pertama dari faktor kebudayaan seperti pada fenomena di atas tadi ya, kemudian sosial, pribadi, dan psikologi. Jadi kalau kita gambarkan secara lebih detailnya atau lebih singkatnya di sini adanya eksternal dan internal ya guys ya. Ini yang mempengaruhi dari sisi faktor pengambilan keputusan seorang konsumen dalam konsumsi suatu barang dan jasa ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama adalah konsumen yang sifatnya loyal ya, jadi tidak ingin berpindah ke lain produk. Jadi didasarkan pada suatu fanatisme ini guys ya. Kemudian impulsif karena pengaruh baik itu dari lingkungan ya, dari promo biasanya lingkungan, dari promo dan lain sebagainya. Kemudian konsumen yang suka menawar-nawar ya, ini sifatnya spekulatif dalam menentukan jenis barang atau produk yang akan dikonsumsi.
Kemudian konsumen yang hanya melihat-lihat, tidak disertai dengan daya beli, hanya sekedar cuci-cuci mata ini ya guys ya. Kemudian konsumen berdasarkan kebutuhan. Nah, ini biasanya konsumen yang kecenderungannya adalah tentang kebutuhan pokok, barang dan jasanya mengenai kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Jadi walaupun harganya naik, harganya murah, tetap diimbangi dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi barang tersebut. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Analisis perilaku konsumen. Jadi di sini ada dua pendekatan yang kita bahas pada sesi kali ini. Jadi kalau kita melihat ya, mengevaluasi, menganalisis perilaku konsumen, ada suatu pendekatan yang istilahnya di sini dapat diukur dan tidak dapat diukur. Salah satunya di sini mengenai pendekatan kardinal, di mana kepuasan ya atau utility ya. Kalau kita berbicara utility ya guys semua, itu adalah kita berbicara mengenai kepuasan ya. Setelah mengkonsumsi suatu barang ya, adanya suatu kepuasan. Jadi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang yang dapat diukur ya, dapat diukur dengan satuan kepuasan. Analisisnya ya, di sini kita menggunakan TU dan MU. Apa itu TU? Ya, TU itu bukan tenaga umum atau tenaga administrasi, dan MU itu bukan Manchester United ya. Jadi TU itu adalah total utility dan MU adalah marginal utility. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nanti ada penjelasannya di bawah. Oke, selanjutnya pada pendekatan ordinal guys. Di sini ada yang namanya manfaat yang diperoleh seorang konsumsi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tapi hanya bisa dibandingkan. Ya, bandingkan dengan analisis menggunakan BC dan IC ya, BL dan IC ya. BL itu ada budget line atau garis anggaran, dan IC itu ada ya, jadi indifferent curve atau kurva kepuasan ya. Jadi ada dua di sini ya, sama-sama ada dua di sini. Oke, selanjutnya apa sih marginal utility? Kalau kita berbicara marginal utility, di sini sudah ada keterangannya, adalah penambahan kepuasan akibat dari pertambahan dari konsumsi satu unit barang tertentu, di mana rumusnya MUX per PX atau MUY per PY, tergantung barang X atau barang Y di situ ya. Kemudian marginality-nya adalah Y, PX-nya adalah marga per unit barang X ya. Kemudian ya, marginal utility ini berlaku juga hukum Gaussian ya. Karena kita membahas dari sisi permintaan, maka berlaku pula hukum Gaussian di sini, atau law of diminishing return marginal utility. Atau di sini penjelasannya yaitu semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka kepuasan marginalnya yang diperoleh akan semakin turun ya. Jadi konsumen akan selalu berusaha mencapai kepuasan total secara maksimum atau pada nilai titik equilibrium. Ya, ada titik equilibrium nanti. Oke, selanjutnya tentang kurva MU untuk keterangan dan kejelasannya mengenai penggambaran kurva. Jadi saudara semua atau guys-guysku semua harus paham dulu mengenai ciri-ciri atau keterangan mengenai penggambaran kurva tersebut. Kurva di atas atau di samping ini ya, menggambarkan tentang nilai guna suatu barang, jumlah barang yang terus ditambahkan dan menurunkan utility dari barang tersebut ya. Jadi gini, untuk mengkonsumsi barang Y maka diperlukan marginal utility-nya untuk barang sejumlah 4 ya, MUX-nya, maka kepuasannya ada sebenarnya 10 ya. Kemudian untuk 3 sebesar 20, untuk 2 sebesar 30, sorry ya, untuk 1 sebesar 40. Nah, ini ada tambahannya nanti. Jadi marginal utility adalah tentang
pertambahan nilai kepuasan akibat mengkonsumsi berapa jumlah barang yang akan dikonsumsi tadi ya. Kemudian total utility itu apa ya? Jadi setelah total MU ya, jadi setelah MU atau marginal utility nanti ada yang namanya marginal utility. Ya, di sini ada yang namanya marginal total utility di mana jumlah daya guna atau kepuasan yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi suatu komoditi tertentu ya. Yang namanya total kepuasan berarti adanya suatu penambahan produk ya atau penambahan kepuasan yang disebabkan adanya penambahan dari sisi konsumsi ya tentang TU di sini ya. Tentang TU pada bagian di atas atau di samping ini terlihat bahwa konsumsi suatu barang secara kontinu akan mencapai suatu titik ya, titik jenuh. Di sini ada yang namanya titik jenuh yang disebut dengan titik kepuasan puncak atau titik jenuh, dan konsumsi yang dilakukan setelah mencapai titik puncak akan menurun tingkat kepuasannya dari barang tersebut secara total. Ibarat begini, ketika kita mengkonsumsi suatu barang yang namanya disebut air pada saat panas-panasnya atau pada saat terik-teriknya, memang kebutuhan kita akan air itu akan mengalami peningkatan. Tapi pada saat kita merasa sudah kenyang ya atau sudah terpenuhi rasa haus kita, maka tingkat kepuasan untuk mengkonsumsi air itu akan menurun. Sama saja seperti itulah ya penggambarannya. Mungkin ada penggambaran yang lain, silahkan ya ditulis di kolom komentar di video ini. Oke, selanjutnya, jadi di sini setelah kita bahas satu persatu mengenai MU dan TU ya, ada yang namanya penggabungan ya, di mana di sini digambarkan bahwasanya ya marginal utility dan total utility ini adalah untuk analisis terkait dengan pendekatan yang bersifat kardinal ya. Kardinal tadi apa ya, kita kembali lagi ya, jadi ini ya yang bisa dihitung ya. Oke, kita pahami dulu mengenai keterangan dari kurva ini, di mana kurva nilai total guna ya, TU-nya adalah 0, berarti ya di sini berarti titik 0 dimulai dari 0 sini ya. Pada waktu itu tidak terdapat konsumsi, nilai gunanya sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada konsumsi di sini. Sebelum mencapai titik kepuasan, maka tambahan konsumsi barang akan memberikan tambahan terhadap utilitas. Ya, setelah naik kepuasan, maka tambahan barang tersebut akan mengalami penurunan ya. Jadi di sini mengalami kenaikan kepuasan ya. Di sini mengalami kenaikan, maka kepuasannya juga akan semakin bertambah. Kemudian pada titik jenuh dia akan mengalami apa yang namanya penurunan. Di sini juga mengalami penurunan dari sisi MU-nya ya. Kurva nilai marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini mencerminkan hukum nilai guna marginal yang semakin turun. Ya, kurva nilai marginal memotong sumber datar. Sumber datar ini yang horizontal ini ya. Jadi ini memotong sumber data sesudah itu jumlah yang ke-8. Berarti setelah pemotongan tersebut gunanya bersifat negatif. Jadi kepuasannya sudah semakin berkurang ya. Nilai kepuasannya berkurang. Ketika kurva TU naik ya, nilai MU-nya adalah positif ya. Ketika kurvanya naik, nilainya masih positif di sini ya, sebelum memotong sumbu ya, garis horizontal. Ketika TU maksimal, maka nilai MU-nya 0 ya, jadi kepuasannya sudah turun ini karena sudah memotong nilai garis sumbu horizontalnya. Ketika kurva TU menurun, maka nilai MU-nya negatif dan kurvanya di bawah sumbu horizontal seperti pada penjelasan di atas tadi ya. Oke, dari sini paham ya. Yang terpenting dalam penggambaran kurva, Anda semua atau guys-guysku semua harus memahami dulu ciri dari kedua kurva tersebut. Ciri dan syarat dari penggambaran dua kurva tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya,
kurva indifferent. Jadi penjelasan dari kurva indifferent ini didasarkan pada analisis dengan pendekatan ya. Pendekatan apa tadi? Ordinal ya. Ordi ya. Dimana dalam mikroekonomi adalah kurva yang menggambarkan hubungan selang dua bandel barang ya. Jadi nanti seperti penjelasan tadi yang saya utarakan tadi. Jadi kita akan dibandingkan pada dua jenis barang, X dan Y atau X1, X2 ya. Pada titik-titik kombinasi kuantitas Y ya. Oke, tentang IC. IC atau indifferent curve ya, atau kurva kepuasan ya. Gambarnya adalah melengkung ya. Jadi kita pahami dulu mengenai ciri dari kurva ini ya. Yang pertama, kurva indifferent terletak lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi ya. Jadi ini lebih tinggi maka kepuasannya juga lebih tinggi. Jadi yang dibandingkan di sini adalah dua jenis barang yang berbeda. Kurva indifferent mempunyai arah slope yang negatif apabila ya slope-nya negatif melengkung. Apabila konsumen keinginannya untuk menambah konsumsi barang sebesar X ya, sebesar X ya, di sini X, maka jumlah barang Y harus dikurangi ya. Jadi untuk menambah X misalnya dari sini X1 ke X2, maka untuk diperoleh Y2 maka di sini adanya suatu pengorbanan ya dari X1 ke X2 ya. Jadi ada barang yang dikorbankan untuk memperoleh barang sebesar Y. Kemudian dua kurva indifferent tidak berpotongan, jadi tidak boleh berpotongan ya. Kurva yang namanya kurva indifferent yang tinggi akan menggambarkan kepuasan lebih tinggi. Kalau dua kurva indifferent berpotongan seperti ini ya, misalnya di titik Z ya, Z misalnya ini Z, maka berarti kombinasi barang X dan Y sama akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi ya. Jadi kepuasannya ada di titik perpotongan tersebut. Kemudian sesuai dengan sifat yang ketiga, jadi yang ketiga ini adalah ini, kurva indifferent melengkung terhadap titik nol ya. Jadi sifat dari kurva indifferent itu adalah melengkung, bukan lurus seperti ini, bukan. Karena ini menggambarkan mengenai kepuasan terhadap dua jenis barang. Nah, kemudian kemiringan slope itu menunjukkan marginal rates of substitution. Nah, jadi pengorbanan untuk memperoleh suatu jenis barang ya. Pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh satu jenis barang ya. Itu yang namanya MRS ya. Kita lanjut. Di sini sudah paham mengenai isi, kemudian garis anggaran masih pada analisis atau pendekatan pada secara ordinal ya di sini. Pendekatan ordinal. Oke, kurva garis anggaran menunjukkan jumlah kombinasi dua jenis barang yang memungkinkan terjadi sehingga seluruh pendapatan konsumen habis dibelanjakan. Ya. Kita pahami dulu apa sih BL itu, budget line ya. Nama lain dari kurva garis anggaran. Slope-nya negatif, berbentuk linier ya, lurus, tidak melengkung. Kemudian nilai garis anggaran semakin ke kanan semakin besar. Ya, semakin ke kanan semakin besar. Garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga ya. Bisa bergeser ke kanan ataupun ke kiri ya, tergantung dari anggarannya ya. Anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian penggabungan BL dan IC ya. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai penggabungan antara MU dan TU, sekarang BL dan IC ya. Tingkat kepuasan maksimum ya akan dicapai seorang konsumen pada titik yang terletak pada garis M dan N ya. Ini titik kepuasan maksimumnya. Ya. Kemudian di sini kita jelaskan kembali, dan pada setelah satu titik kurva indifferent, perhatikan titik A dan B
ya, titik A dan B. Nah, sebentar. A dan B. Mana B-nya ini? Ya, A dan B terletak pada U1 ya. U1 ini U1 ya, dan garis anggaran MN. Sedangkan C U2. Ya, U2. Kemudian karena U2 lebih tinggi ya, U2 lebih tinggi daripada U2 lebih besar daripada U1, maka titik pada U2 lebih tinggi tingkat kepuasannya dari titik yang terletak pada U1. Ya, jadi lebih tinggi tingkat kepuasannya daripada U1. Oleh sebab itu kepuasan maksimal akan dicapai pada titik C ya, yaitu singgungan kurva indiferen U2 dengan garis MN ya. Garis M dan N ya. Jadi persinggungan ini adalah titik kepuasan yang paling tinggi. Sama-sama sama-sama di sini menentukan tingkat kepuasan tinggi, tapi yang paling tinggi adalah di garis persinggungan antara M dan N ya, di C ya. Jadi persinggungannya tertinggi adalah di C. Terus U3 apa Pak? Nah, U3 itu berarti tidak ada barang yang bisa dikonsumsi karena di sini tidak menyinggung pada kurva budget line ya, kepuasan budget line tidak menyinggung di sini. Jadi tidak ada kepuasan di sini. Tingkat kepuasannya tidak diperoleh di sini. Oke, dari sini paham ya? Kita lanjut pada contoh kasus. Yang pertama, mengenai hubungan total utility dengan marginal utility. Ya, perhatikan tabel di sini. Ya, yang paling diketahui adalah Q dan TU. Nah, ini hasilnya kok bisa 0. Nah, ini kok bisa begini, Pak? Ya, kita perhatikan dulu rumusnya. Jadi kita perhatikan dulu rumusnya di mana MU sama dengan delta TU per delta Q ya. Di mana delta TU itu ya, delta TU itu adalah 9 dikurangi 0. Kemudian Q-nya, Q1, Q2-nya adalah 1 ya, dikurangi 0. Hasilnya berapa? 9 ya. Jadi untuk memperoleh MU-nya yang ada pada kolom nomor 2, MU-nya berapa? Ya 9. Karena 9 dibagi 1 berapa? Ya 9 ya. Begitu pula seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana penggambaran kurvanya? Jadi seperti ini. Jadi di mana TU tadi dimulai dari 0 ya. Di sini untuk mencapai titik maksimumnya adalah 6 ya, setelah diketahui dari sini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nilai kepuasannya semakin menurun atau marginal utility-nya juga semakin menurun diimbangi dengan total utility-nya juga mengalami penurunan. Oke, dari sini paham ya? Kita lanjut. Kemudian di sini ada sebuah kasus yang kedua. Berapakah kepuasan total yang diperoleh konsumen apabila ia membeli barang tertentu di harga 4 per unit dengan fungsi kepuasan total adalah TU sama dengan 10 Q min 0,2 QD. Ya, di sini sudah ada jawabannya. Kita dedeli satu-satu ya. Yang pertama kita gunakan dulu rumusnya MU sama dengan TU per DI ya, delta Q itu. Kita masukkan saja di mana MU-nya adalah sebesar ini. Maka kok bisa sebesar ini, Pak? Padahal kepuasannya sebesar ini. Ini digini. Jadi ini seperti ini. Ini dibagi dengan Q. Q-nya adalah 1. Jadi sini ya, Jadi Q kita coret, jadi hasilnya seperti ini. Ya. MU 10 min 0,4 Q ya. Jadi dibagi 1. Oke. Lanjut ya. Kemudian setelah diketahui di mana di sini ya,
kalau kita lihat rumusnya tadi di atas, di mana MU ya, di mana MU ya, kok bisa seperti ini Pak? Jadi MU di sini sama dengan P, di mana P sama dengan adalah sebesar ini ya. Kita masukkan saja P-nya adalah 4, kita masukkan di sini P-nya 4, 0,4 ya. Jadi 0,4 Ki ya, kita tuliskan di sini. 4 kita pindah ke 0,4 jadi plus ya. Kemudian 10 ditambah berapa? Ditambah dikurangi, sorry. 10 dikurangi, sorry, 10 dikurangi 4, kita pindah ruas. Nah, jadi hasilnya adalah Hi sama dengan 15. Kemudian total kepuasan yang diperoleh konsumen dengan pembelian sebesar 15 unit ya. Di sini sudah ada keterangannya unit barang, di mana kita tinggal masukkan saja karena Q-nya sudah diketahui, kita masukkan ke dalam sini. Jadi 10 kali 15 dikali 0,2 dikali 15 pangkat 2. Hasilnya adalah 105. Jadi kepuasan total yang diperoleh konsumen yang diukur dalam uang adalah 105 ya. Jadi tadi yang ditanyakan adalah berapakah kepuasan TU-nya ya, TU-nya ini. Kita cari dulu Q-nya. Q-nya setelah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Ya. Kemudian contoh kasus yang ketiga. Paham ya sampai sini? Sangat gampang sekali. Oke, lanjut. Jadi di sini kita jelaskan kembali, yaitu seorang konsumen membeli jenis barang sebanyak 20 unit ya. Kepuasan TC-nya adalah ia telah memperoleh kepuasan TC yang maksimum. Berapa harga pembelian? Nah, per unit total dengan tunjukkan fungsi TU-nya sebesar ini. Ya, di mana di sini MU per delta Hi per delta TU per delta Hi, di mana MU-nya adalah sebesar ini dibagi dengan Hi ya. Kemudian P sama seperti yang di atas tadi, di mana sama dengan MU. Selanjutnya bagaimana Pak? Ya, kita akan fokus saja untuk mencari apa di sini. Jadi kita mencari P-nya dulu karena Q-nya sudah diketahui ya. Jadi Q-nya sudah diketahui di sini. Q-nya adalah sebesar 20. Kita masukkan di sini Q-nya pada fungsi yang sudah kita hitung ya di sini. Maka diperoleh nilai sebesar 5. Jadi pada tingkat harga 5, konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum konsumsi barang sebanyak 20 unit. Ya, jadi sudah diketahui. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk tugas ya, untuk tugas. Ya. Jadi di sini saya sudah mengupdate kembali mengenai untuk menunya sudah saya update kembali, ada pemandangan biar enak dilihat dan dipandang mata ya. Jadi tinggal klik saja untuk matkul-nya ya di sini, tinggal ketik saja linknya, kemudian nanti ada kolom menu di sini. Jadi upload tugasnya jangan lupa secara lengkap ya, secara lengkap. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan untuk berkunjung di website saya, sudah ada fitur-fitur terbaru ya. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal klik saja, sorry. Kita klik saja, nanti akan diarahkan pada jadi nggak usah bingung ya. Menu matkul masih ada. Kalau nggak ada berarti saya nggak ngajarin nanti. Ya, ini ya, internetnya agak lemot. Jadi nanti tinggal sesuai panduan ya, ikuti sesuai panduan yang sudah disediakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk disimak secara lengkap video ini. Kemudian jika suka berikan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.